teman-teman, perkenalkan nama saya Atika. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang apa itu aplikasi Canva atau platform Canva. Mungkin dari teman-teman sudah banyak yang mendengar ataupun melihat ataupun sudah mendownload aplikasi tersebut. Nah, teman-teman, aplikasi Canva itu adalah aplikasi desain grafis yang sangat-sangat memudahkan untuk kita dalam dunia pendidikan atau pembelajaran, khususnya kita yang sebagai guru ataupun mahasiswa dan sebagainya. Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit menguak aplikasi Canva itu seperti apa. Mulai dari profil Canva itu, lalu ada keunggulan dan kekurangan Canva itu sendiri, serta fitur-fitur yang ada di dalam Canva. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang aplikasi Canva tersebut. Baik, kita langsung saja. Selanjutnya yaitu di sini ada profil singkatnya Canva. Nah, Canva itu didirikan pada 28 Juni 2012 di Perth, Australia. Nah, kantor pusatnya yaitu berada di Sydney, Australia. Nah, jenis perusahaan atau jenis bisnis Canva itu sendiri yaitu perusahaan swasta yang dimana pendirinya itu kalian di sini bisa lihat ada Melanie Parkins, yang kedua ada Steve Obed, dan yang ketiga ada Cameron Adam. Hingga saat ini Canva itu adalah produk utama dari perusahaan dengan nama serupa dari Perth, Australia. Nah, yang sudah berekspansi ke Manila, ke Filipina, ke Beijing, China. Nah, adapun berkat popularitasnya dan performanya sebagai tools easy to use. Nah, platform ini berhasil mendapatkan 3 penghargaan bergengsi. Nah, contohnya nih, yang pertama ada Enterprise Dish 30 2019 dalam kategori Minstech. Yang kedua yaitu Google Play Award 2019, dan yang ketiga yaitu Great Place to Work Award 2019. Nah, untuk teman-teman, mungkin dari teman-teman sekalian, Canva itu hanya bisa membuat desain gratis, template mungkin dan sebagainya ya. Tapi di sini kegunaan Canva itu masih banyak lagi selain membuat desain grafis dan sebagainya. Nah, yang pertama yaitu ada bisa membuat presentasi yang mirip dengan PowerPoint, itu Canva ya. Terus juga ada yang bisa membuat konten Instagram untuk feed, story, dan sebagainya. Lalu ada juga untuk yang mendesain postingan, terus ada cover, ada event cover, Facebook video, dan lain sebagainya juga. Lalu bisa juga untuk mengedit video untuk berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga untuk mendesain poster, flyer atau brosur iklan, dan sebagainya. Lalu Canva juga bisa menyusun format resume, CV, proposal, sertifikat, dan sebagainya lainnya. Terus yang terakhir yaitu menyusun infografis, min-mind, kolase foto, dan lain sebagainya juga. Itu semua adalah kegunaan Canva itu dalam versi yang lain. Nah, sedangkan teman-teman yang teman-teman ketahui ini adalah Canva hanya membuat desain grafis saja. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke fitur-fitur Canva. Nah, sebagai platform pembuatan desain, tak heran juga Canva ini memiliki banyak sekali tools dan fiturnya ya. Apa aja sih? Yuk kita sama-sama bahas. Yang pertama yaitu tersedia 750 lebih template yang ada di Canva. Nah, fitur utama yang terbaik yang
yang terbaik ini yaitu template-nya. Nah, jumlahnya juga kan tidak tanggung-tanggung ya, tadi teman-teman sudah saya sebutkan, yaitu 750.000 lebih template. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengaksesnya secara gratis dan pro itu apa? Premium ya. Nah, untuk yang kedua ada 900 lebih ilustrasi dan icon, di mana Canva ini selain template ada juga bisa menambahkan unsur dengan desain ilustrasi dan icon dari berbagai jenis tema. Nah, di sini kita bisa membuat ilustrasi 3D, ilustrasi animasi, contohnya seperti GIF. Nah, terus yang ketiga yaitu PDF editor. Nah, jangan kira teman-teman hanya memikirkan oh iya Canva hanya untuk mendesain template ataupun lain sebagainya, tidak. Nah, di sini Canva juga membuat atau mengedit ataupun membuat desain langsung gitu dari halaman template-nya. Jadi teman-teman di sini bisa mengimpor file PDF ke halaman kerja, lalu dijadikan tampilan desain online. Nah, di mana file PDF tersebut akan diubah jadi elemen-elemen yang editable-nya, sehingga kita mengedit bagian-bagian tertentu ini secara instan. Nah, kemudian yang keempat adalah Canva Live. Nah, di sini bagi kita ataupun teman-teman ya yang kerap harus melakukan presentasi secara online, nah kita dapat menggunakan Canva dengan fitur Canva Live ini untuk menyiapkan untuk tidak perlu menyiapkan platform video conference lagi untuk mengadakan presentasi online. Jadi cukup menggunakan Canva Live saja kita bisa presentasi. Nah, kegunaan pentingnya juga dalam fitur Canva Live ini yaitu meningkatkan presentasi audiens. Nah, agar presentasi ini lebih interaktif. Nah, dimana contohnya audiens bisa mengirimkan reaksi seperti komentar dan pertanyaan saat presentasi berlangsung. Untuk yang kelima yaitu ada text customization, di mana kita bisa memanfaatkan sebagai desain bisa memanfaatkan sebagai platform desain dan editing saja ya. Nah, melainkan juga bisa membuat dokumen dan file tekstual lainnya. Nah, tentunya kebutuhan pembuatan dokumen online tersebut juga akan optimal kan, tidak akan optimal tanpa fitur teks ya teman-teman ya. Nah, untuk yang keenam yaitu adalah Canva Team. Nah, di mana proses mendesain bisa dilakukan secara individual ataupun kelompok. Jika kita memiliki tim desain, di sini kita bisa membuat komunikasi dengan anggota tim desain kita hanya dengan menginvite anggota dan setting pengaturan akses promosi ke dalam halaman editor. Nah, di sini tim desain kita akan siap saling berkolaborasi menciptakan desain terbaiknya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada grid desain dan foto, dimana di sini yang berfungsi dari apa itu Canva membantu dalam pengeditan foto, mulai dari mempercantik dengan filter ataupun dengan grid yang berfungsi untuk mengatur layout foto agar lebih rapi. Nah, yang terakhir yaitu adalah desain frame. Nah, desain frame ini mempercantik tampilan foto dengan efek frame sehingga seperti figura foto. Nah, bentuk frame-nya juga cukup beragam, mulai dari frame standar, frame foto, dan juga ada yang menyerupai foto Polaroid. Nah, di sini Canva kan memiliki dua versi, yaitu ada versi free dan versi pro. Nah, perbedaannya banyak sekali teman-teman. Nah, seperti yang kita sudah bahas di awal ya, bahwa jenis Canva juga kita bisa bilang versi gratisnya itu seperti versi standar atau versi free trial. Nah, sebelum memutuskan untuk berlangganan jangka panjang. Nah, sedangkan untuk versi pro Canva itu adalah aplikasi versi premium yang mencakup semua fitur yang ada di dalam Canva dengan dan ditambah dengan semua fitur yang developer buat.
dimana di versi gratis, versi ya pokoknya semua yang mencangkup aplikasi Canva. Yang untuk Canva Pro semuanya bisa diakses seperti itu ya teman-teman, dari mulai stok foto, video, dan grafik, lalu ada brand kit manager, kemudian jumlah template, lalu akses theme, ada juga background remover dan magic erases, lalu kapasitas penyimpanan. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan Canva. Nah, apa saja sih yang ada dalam kelebihan Canva dan kekurangannya? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, di sini Canva untuk kelebihannya yaitu bisa diakses menggunakan web atau Android kita. Lalu interface sederhana tapi lengkap. Nah, tersedia juga template, tinggal edit. Kemudian banyak fitur, desain grafis bisa diunggah dan dibagikan dengan berbagai format. Lalu tidak memerlukan ruang penyimpanan, tersedia fitur save otomatis. Nah, ini nih yang saya suka dari Canva. Jadi meskipun kita lupa nge-save pekerjaan kita di Canva, pekerjaan kita akan tersave sendiri gitu. Nah, kemudian di sini juga Canva bisa untuk menghasilkan uang bagi kita ya. Nah, lalu ada lagi juga bisa menghapus background video dalam sekali klik. Itu kelebihan Canva. Nah, tadi udah kita bahas kelebihan Canva dan kita lanjut ke kekurangannya. Oke, kekurangannya tidak terlalu banyak. Cuman memang setiap aplikasi atau pasti ada aja kekurangan dan kelebihan ya, teman-teman. Nah, untuk kekurangannya yang pertama hanya bisa diakses secara online kalau Canva. Nah, kemudian beberapa fitur baru itu bisa diakses tapi hanya dengan menggunakan premium. Nah, butuh sinyal internet yang stabil juga. Kemudian desain videonya juga cenderung memakan waktu yang lama ya untuk diunduh. Terus belum ada fitur insert tabel untuk membuat slide presentasi. Lalu beberapa kode warna pun kadang-kadang menjadi buram ya ketika diunduh. Nah, itu kekurangan Canva. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut untuk cara menggunakan Canva. Nah, yang pertama yaitu teman-teman bisa akses Canva di canva.com ataupun teman-teman boleh menginstal aplikasi Canva di Android teman-teman ya. Nah, kemudian jika teman-teman sudah memiliki akun, teman-teman boleh login. Nah, jika teman-teman belum memiliki akun, teman-teman boleh sign up dulu akunnya menggunakan email ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contohnya. Kemudian klik tombol, di sini sudah ada ini ya. Kemudian klik tombol sign up yang ada di pojok kanan atas, maka akan muncul pop-up seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nah untuk selanjutnya yaitu teman-teman bisa pilih sign up with email, lalu atau Facebook, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini teman-teman boleh isi dan pastikan buat passwordnya itu yang kuat, dan lalu tekan tombol get start. Kemudian teman-teman akan dimunculkan layar seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman akan diwajibkan untuk memasukkan kode yang dikirimkan ke email. Baik teman-teman, langsung saja saya akan mempraktekkan cara penggunaan Canva. Nah, sebelumnya jika teman-teman belum mempunyai aplikasi Canva, boleh download dahulu di Play Store ya. Nah, kebetulan karena di sini saya sudah mendownloadnya, langsung saja kita klik aplikasinya. Dan saya juga sudah memiliki akun, jadi tidak perlu login ulang ataupun bagaimana. Kita langsung disuguhkan ke beranda halaman kita ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat banyak sekali berbagai fitur yang dapat kita gunakan di aplikasi Canva. Di sini ada media sosial, video, presentasi, cetakan, dokumen, dan lain sebagainya ya teman-teman.
Nah, di sini banyak juga template-template seperti poster, presentasi, logo, resume, catatan Instagram, sertifikat. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan mencontohkan untuk membuat sertifikat. Jika kita ingin menggunakan template, boleh kita langsung ngeklik template. Lalu di sini kita tinggal tulis saja atau ketik saja apa yang mau kita buat. Contohnya sertifikat ya teman-teman. Sertifikat. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah ada di template-nya ya teman-teman. Nah, di sini banyak sekali berbagai template yang tinggal kita edit saja dengan cara mengganti nama atau mengganti desainnya, boleh ya. Nah, kebetulan karena saya di sini masih menggunakan Canva free. Nah, di sini saya hanya bisa mengakses template yang free saja, tanpa bisa mengakses Canva yang Pro. Nah, seperti ini contohnya ada tulisan Pro. Ini tidak bisa saya akses karena aplikasi Canva saya masih menggunakan Canva free. Nah, ini coba saya buka yang free ya, teman-teman. Mohon maaf ya, ini agak sedikit lambat karena memang sinyalnya mungkin. Nah, di sini sudah ada langsung ya teman-teman, sertifikat apresiasi. Nah, di sini kita hanya bisa kita bisa mengubah ikon-ikon apa saja. Seperti contohnya dari tulisan. Nah, kita bisa ganti di sini dengan tulisan yang kita mau. Nah, Atika. Lalu di sini kita bisa menggantinya bukan sertifikat ya teman-teman, atau melainkan piagam penghargaan contohnya. Nah, jika ini kelebihan, maka kita bisa memanjangkan tulisan ini ya, ukuran fontnya. Nah, oh ini jenis fontnya kita sudah pakai ini. Sekarang untuk ke ukurannya teman-teman, ukurannya teman-teman bisa sesuaikan ya. Nah, ini sudah cukup. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini masih banyak lagi fitur-fitur atau ikon-ikon yang dapat kita gunakan. Contohnya ada warna, efek, pangkas, ada animasi, transparasi, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah teman-teman, baik, mungkin itu saja ya yang bisa saya dapat contohkan kurang lebihnya. Nah, kita lupa nih tadi meng-save proyek kita, tapi karena Canva ini ada kelebihannya, yaitu bisa meng-save, menyimpan tanpa kita save sendiri. Nah, jadi jangan perlu takut untuk teman-teman akan kehilangan apa yang sudah kita buat tadi. Kita langsung ke proyek saja. Nanti di sini kita akan menemukan proyek kita yang sudah kita buat. Nah, seperti ini ya contohnya teman-teman. Proyek kita sudah ada di sini walaupun kita tidak meng-save-nya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya cukupkan dalam menjelaskan menggunakan Canva ini seperti apa. Kurang lebihnya mohon maaf.